Salam konselor, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik dong. Perkenalkan, nama saya Filiana Desa Safira. Kira-kira di sini saya akan membahas tentang apa ya? Kalian semua mau tahu? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian semua mendapatkan info-info yang menarik tentang dunia konselor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepribadian. Pasti kalian semua tidak asing dong dengan kata-kata kepribadian ini, dan pembahasan inilah yang saya akan bahas di dalam video ini. Mengenai apa saja? Yang pertama, mengenai apa itu kepribadian, dan yang kedua, mengenai apa saja sih kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, dan yang ketiga, mengenai seberapa penting kepribadian ini untuk seorang konselor, dan yang terakhir atau yang keempat mengenai bagaimana cara-cara atau tips untuk meningkatkan atau mengembangkan kepribadian ini. Oke, saya akan membahas mengenai apa itu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, atau juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Adapun menurut pendapat ahli lain bernama Yinjer, menurut dia kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Saja kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Di sini saya akan membahas 3 saja kepribadian dari seorang konselor. Yang pertama yaitu pribadi yang sabar, yang kedua pribadi yang dapat dipercaya, dan yang ketiga pribadi yang asertif. Saya akan membahas kepribadian yang pertama, yaitu pribadi yang sabar. Siapa sih di antara kalian yang gak pernah marah? Pastinya pernah kan? Tapi bagi seorang konselor, marah itu hal yang tidak boleh dilakukan. Lalu, apa lawan kata dari marah? Ya benar sekali, tentunya sabar. Sabar itu ketika keadaan seseorang yang bisa menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain, menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Kenapa sabar ini menjadi hal yang penting dikembangkan dalam kepribadian konselor? Karena kesabaran konselor membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sebagai konselor, harus lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya. Sebab tidak tergesa-gesa adalah salah satu kualitas sikap dan perilaku konselor yang sabar. Sikap sabar ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk bertoleransi pada keadaan yang ambigu, mampu berdampingan secara psikologis dengan klien, tidak merasa boros waktu, dan dapat menunda pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi berikutnya. Konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, sensitivity atau kepekaan. Kualitas ini berarti bahwa konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada diri klien maupun dirinya sendiri. Klien yang datang untuk meminta bantuan konselor pada umumnya tidak menyadari masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Bahkan, ada yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Pada diri mereka hanya nampak gejala-gejalanya, sementara yang sebenarnya tertutup oleh perilaku pertahanan dirinya. Konselor yang sensitif akan mampu mengungkap atau menganalisis apa masalah sebenarnya yang dihadapi klien. Konselor yang sensitif atau yang peka ini memiliki kualitas perilaku sebagai berikut. Yang pertama, sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri. Yang kedua, mengetahui kapan, gimana, dan berapa lama mengungkap masalah klien. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang persepsi klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat, sensitif terhadap sifat-sifat mudah tersinggung dirinya. Oke, ciri yang kedua yaitu holistic awareness atau kesadaran holistik.
Pendekatan holistik dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara sepihak. Namun, begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal. Di sini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah klien dan memahami bagaimana dimensi yang satu memberi pengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Dimensi-dimensi itu meliputi fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual. Konselor yang memiliki kesadaran holistik cenderung menampilkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks. Yang kedua, menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan tentang perlunya referral atau rujukan. Yang ketiga, akrab dan terbuka terhadap berbagai teori. Lalu, bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang sabar, khususnya bagi seorang konselor? Yang pertama, memiliki toleransi terhadap ambiguitas atau makna ganda yang terjadi dalam konseling sebagai konsekuensi dari keunikan manusia. Maksudnya di sini adalah setiap kali konseling kita akan menemui individu yang berbeda, entah itu dari latar belakang budaya, agama, bahasa, dan sebagainya, atau bisa disebut sebagai keunikan manusia. Karena keunikan-keunikan tersebut terkadang kita sebagai konselor tidak bisa menangkap pesan yang dimaksud oleh klien. Karena itu, kita butuh waktu untuk mencerna setiap kata demi kata yang konseling katakan. Oleh karena itu, sikap sabar diperlukan dalam hal ini. Yang kedua, mampu membuat konseling menunjukkan persepsi, perasaan, dan rencananya ke depan dan menyimaknya dengan sabar. Karena selama proses konseling akan sering bercerita untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya. Maka dari itu, kita sebagai konselor harus bisa menunjukkan jika kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk konseling kita. Kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan dengan seksama. Itu melatih kita sebagai konselor untuk berlatih bersabar dalam mendengarkan. Yang ketiga, tidak menunjukkan sikap yang khawatir terhadap pemborosan waktu selama proses konseling. Pada awal sesi konseling, kita sudah sepakat untuk menetapkan waktu dalam konseling. Namun terkadang, karena banyaknya hal yang ingin disampaikan oleh konseling, membuatnya tidak sadar jika waktu yang disepakati sudah selesai. Dengan keadaan ini, konselor tidak boleh langsung menyela perkataan klien, apalagi sampai menunjukkan raut wajah yang tidak nyaman, karena itu semua akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri konseling itu sendiri, merasa kehadirannya sangat dibatasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, dapat menyusun pertanyaan atau tanggapan yang akan diajukan setelah mendengarkan pernyataan konseling. Hubungan timbal balik sangat dibutuhkan dalam sesi konseling. Yang diharapkan konseling bukan hanya konselor mau mendengarkan, melainkan juga konselor bisa memberikan umpan balik dari apa yang konseling sampaikan. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk mendengarkan dengan baik, sehingga bisa memberikan tanggapan yang sesuai dengan pernyataan konseling agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara keduanya. Yang kedua adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yang dimaksud dapat dipercaya adalah seorang konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi konseli, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Kepercayaan adalah tali pengikat hubungan antara dua atau lebih kelompok atau individu yang berbeda. Tidak adanya kepercayaan berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada rasa saling curiga, saling membohongi, menipu, dan munafik. Bila suasana saling tidak percaya sudah merasuk ke dalam jiwa masing-masing individu, maka kebenaran yang masuk akan ditolak, karena dalam pikiran ada hanya rasa curiga. Kepercayaan adalah dasar dalam membangun sebuah hubungan. Mengapa kepercayaan atau sikap yang dapat dipercaya ini penting untuk konselor? Karena yang pertama, kepercayaan terhadap konselor diperlukan dalam mencapai tujuan esensial konseling. Yang kedua, untuk memberikan jaminan kerahasiaan klien dalam konseling. Dan yang ketiga,
Klien membutuhkan keyakinan untuk motivasi dan watak konselor. Dan yang terakhir, pengalaman klien terhadap konsistensi penerimaan dan kerahasiaan konselor akan membantu klien dalam mengembangkan rasa percaya yang lebih mendalam. Bagaimana cara memiliki kepribadian ini? Upaya yang perlu dilakukan agar dapat dipercaya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya bisa dipercaya oleh orang lain dan meyakinkan orang lain bahwa dirinya dapat dipercaya. Mempercayai dan dipercayai akan tumbuh apabila yang pertama, pikiran itu positif. Konselor harus mendengarkan dan menyimak apa yang dikatakan orang lain atau apa yang dikatakan oleh konseling. Menerima sebagai sesuatu yang benar sehingga tidak menyimpan rasa curiga atau ketidakpercayaan pada apa yang dikatakan oleh konseling. Dengan sikap ini akan membantu berkembangnya pikiran positif terhadap orang lain. Tapi percaya pada konseling bukan berarti menerima saja semua informasi tanpa sikap kritis. Yang kedua, dapat mengandalkan orang lain. Percaya pada konseling berarti mau dan dapat mengandalkan konseling tersebut. Untuk itu, tanamkan rasa percaya dalam hati bahwa seseorang dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Namun, bukan berarti lepas tangan ketika memberi tanggung jawab kepada seseorang atau kepada konseling itu sendiri. Yang ketiga, terbuka kepada orang lain. Mempercayai konseling berarti juga berani terbuka kepada konseling itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama, kita harus berani bicara jujur. Sebagai seorang konselor, harus berkata benar jika benar, berkata salah jika salah. Hal ini patokan untuk membina sikap jujur. Konselor harus berani untuk membenarkan dan menyalahkan sikap konseling jika memang ia anggap itu baik dan tidak baik. Yang kedua, mampu menyimpan rahasia. Sebagai seorang konselor, kita memegang asas kerahasiaan, di mana asas ini menjamin kerahasiaan cerita yang dimiliki oleh konseling. Dalam konseling, semakin kita mampu menyimpan rahasia, akan menambah kemungkinan konseling semakin mempercayai kita. Yang ketiga, bertanggung jawab. Konselor harus mampu diandalkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseling. Jika masalah konseling yang satu belum selesai, tidak bisa untuk melepas tanggung jawab begitu saja. Yang keempat, menanggung resiko. Bukan hanya kemampuan saja yang diperhatikan orang dalam menaruh kepercayaan kepada kita, tetapi salah satunya adalah sejauh mana kita berani mengambil resiko dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai konselor bukan pribadi yang ragu. Yang kelima, disiplin diri. Kedisiplinan seseorang, konselor menjamin keberhasilan, walau bisa juga terjadi pekerjaan yang dijalankan dengan disiplin tinggi mengalami sebuah kegagalan. Yang keenam, watak baik. Konselor yang memiliki watak baik akan lebih dipercayai karena berwatak baik akan kelihatan pada berbagai sikap dan perilaku kesehariannya. Sikapnya cenderung terarah pada yang baik. Pribadi yang terakhir yaitu pribadi yang asertif. Apa sih kepribadian yang asertif itu? Asertif adalah sikap tegas dan percaya diri yang membuat seseorang mampu untuk berkomunikasi dengan baik tanpa merugikan orang lain. Seseorang yang bertindak asertif berani untuk mengambil tindakan atas apa yang dirasa adil untuknya, bukan memanipulasi pikiran orang lain untuk memberikan apa yang dia mau. Perilaku asertif merupakan terjemahan dari assertive behavior yang mengandung arti suatu tindakan atau perilaku yang dinyatakan dengan sopan dan bermaksud untuk meminta seseorang berbuat sesuatu agar melakukan apa yang dikehendaki. Meminta sesuatu pada orang lain disertai dengan sikap yang sopan, sesuai dengan norma, tenang, dewasa, dan masuk akal. Pengertian lain dari asertif yaitu kemampuan seseorang, baik itu konselor
Dalam menyatakan kebenaran tanpa menyakiti sedikit pun perasaan orang lain atau konseli dengan tujuan menyadarkan konseli agar konseli dapat mengembangkan dirinya dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Mengapa pribadi asertif ini penting bagi seorang konselor? Dalam proses konseling, konselor perlu menggunakan keterampilan komunikasi asertif untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Konselor menggunakan komunikasi asertif penolakan, asertif pujian, dan asertif permintaan. Penyampaian komunikasi ini oleh konselor agar konseli dapat menerima kenyataan dan dapat keluar dari kesulitan yang ia rasakan. Dan konseli juga mendapatkan manfaat dari komunikasi asertif yang ia lakukan dalam proses konseling. Cara menjadi pribadi yang asertif. Menurut Sylvia, belajar menjadi lebih asertif adalah tentang menghormati hak-hak, keyakinan, dan nilai-nilai Anda sendiri dengan tetap menghormati hak orang lain. Ada beberapa cara agar seseorang, khususnya konselor, dapat menjadi individu yang asertif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Konselor harus memiliki kepercayaan diri yang baik, entah itu dalam hal berbicara dan bertindak, karena kepercayaan ini bisa menunjang rasa percaya konseli kepada kita, atau bisa dikatakan konseli akan memiliki kepercayaan yang penuh kepada kita. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Konselor harus mampu menunjukkan secara jelas bagaimana respon dari setiap pernyataan konseli. Jika tidak setuju, maka katakan saja. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Memandang lawan bicara merupakan wujud dari kita menghargai orang tersebut. Hal ini juga berlaku bagi seorang konselor. Konselor harus memandang wajah klien yang ia ajak bicara. Tidak memandang secara mengintimidasi, namun memandang dengan tatapan yang hangat, sehingga klien akan lebih nyaman dalam bercerita. Yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Konselor harus secara bebas dan berani untuk mengungkapkan setiap pendapat yang ia miliki. Pendapat yang membangun tentunya bukan yang menjatuhkan. Yang keenam, apabila Anda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak. Dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti serta diawali dengan kata maaf. Yang keenam, respon emosi Anda dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Itu tadi merupakan salah satu kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Kepribadian yang baik dalam diri seorang konselor akan menimbulkan rasa kepercayaan diri kita sebagai seorang konselor itu sendiri. Dengan kepribadian kita yang baik, juga akan menimbulkan rasa percaya atau trust dari konseli kepada kita. Apabila konseli itu percaya kepada kita, atau apabila konseli itu memandang kita sebagai pribadi yang baik, maka konseli akan mudah, nyaman, dan tenang dalam bercerita dan bertukar perasaan dengan kita. Baik, itu saja dari video yang bisa saya sampaikan, dari materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita bisa bertemu di video-video atau di materi-materi yang selanjutnya. Salam konselor, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.